di sebuah perkampungan nelayan yang damai di pesisir pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah bersama anak lelakinya yang tunggal, Malin Kundang. Walaupun hidup dalam serba kekurangan, Mande Rubayah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada Malin, membesarkannya menjadi seorang anak yang cerdas dan gagah. Sejak kecil, Malin sering membantu ibunya bekerja. Namun, melihat kehidupan mereka yang tidak pernah berubah, hatinya mulai resah. Dia melihat kapal-kapal dagang besar yang singgah di pelabuhan dan mulai memasang impian untuk merantau, mengubah nasib keluarga. Suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai mereka. Malin melihat ini sebagai peluang keemasan. Dengan berat hati, dia mendekati ibunya. "Ibu, izinkan Malin pergi merantau. Malin tidak mau kita hidup miskin selamanya." Malin janji, suatu hari nanti Malin akan kembali sebagai orang kaya dan membahagiakan ibu. Hati Mande Rubayah begitu berat untuk melepaskan anak kesayangannya. Siapalah yang akan menemaninya di usia senja nanti? Namun, melihat tekad yang membara di mata Malin, dia akhirnya mengalah. Dengan linangan air mata, dia memeluk Malin dengan erat. "Pergilah, anakku. Jangan pernah lupakan ibu dan kampung halamanmu. Ibu akan sentiasa mendoakan keselamatanmu dan menantimu di sini." Malin pun berangkat bersama kapal dagang itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Mande Rubayah tidak pernah lelah menanti. Setiap hari, dia akan duduk di tepi pantai, memandang ke laut lepas, berharap kapal yang membawa anaknya pulang akan muncul di ufuk. Dia tidak pernah putus asa. Doa sentiasa dipanjatkan untuk Malin. Sepanjang perantauannya, Malin Kundang bekerja dengan sangat gigih. Bermula sebagai anak kapal biasa, dia belajar seluk-beluk dunia pelayaran dan perdagangan. Berkat kecerdasan dan keberaniannya, nasibnya berubah. Dia berjaya menawan hati seorang saudagar kaya dan akhirnya mengawini putrinya yang cantik jelita. Tidak lama kemudian, Malin mewarisi perniagaan bapa mertuanya dan menjadi seorang saudagar yang sangat kaya raya, memiliki puluhan kapal dagang. Kini, Malin Kundang telah menjadi orang yang berbeda. Dia hidup dalam kemewahan dan hampir melupakan asal-usulnya. Dia malu untuk mengakui bahwa dia berasal dari sebuah keluarga miskin di kampung nelayan yang terpencil. Setelah bertahun-tahun lamanya dalam satu pelayaran, kapal Malin yang megah dan mewah berlabuh di kampung halamannya, Pantai Air Manis. Penduduk kampung terpegun melihat kapal sebesar itu. Berita kedatangan saudagar kaya itu tersebar luas dan sampailah ke telinga Mande Rubayah. Hati Mande Rubayah gembira. Dia yakin itulah anaknya, Malin Kundang, yang telah pulang menepati janji. Tanpa berpikir panjang, Mande Rubayah berlari menuju ke pantai. Mande Rubayah melihat seorang pemuda gagah yang turun dari kapal bersama istrinya yang anggun. Dia terus mengenalinya. "Malin, anakku, engkau sudah pulang, nak," jerit Mande Rubayah sambil berlari untuk memeluk anak yang sangat dirinduinya itu. Malin Kundang terkejut melihat wanita tua berpakaian compang-camping itu berlari ke arahnya. Istrinya bertanya dengan heran, "Siapakah wanita tua dan miskin itu, Kanda? Kenapa dia memanggilmu anak?" Karena malu dengan keadaan ibunya di hadapan istri dan anak-anak kapalnya, hati Malin menjadi keras. Malin merasa angkuh, dia menolak Mande Rubayah hingga terjatuh. "Siapa kau, perempuan tua? Aku tidak kenal kau. Ibuku sudah lama meninggal. Jangan berani kau mengaku sebagai ibuku." Hancur luluh hati,
Mande Rubayah mendengar kata-kata nista dari mulut anak kandungnya sendiri. Dia tidak percaya Malin sanggup berbuat demikian. Sambil menangis, dia merayu, "Malin, ini ibu nak, lihatlah parut di lenganmu ini. Ibu yang mengubat lukamu semasa kecil. Kenapa kau jadi begini, nak?" Malin Kundang semakin berang. Dia tidak mahu aibnya terbuka. "Pengawal, kalau perempuan gila ini dari sini, dia hanya mencemarkan namaku," perintahnya dengan lantang. Para pengawal segera menyeret Mande Rubayah pergi dari situ. Dengan perasaan hati yang hancur, Mande Rubayah terduduk di tepi pantai. Air matanya mengalir deras. Dia menadahkan tangan ke langit, berdoa dengan penuh kepiluan dan kekecewaan. "Ya Tuhan, jika benar dia bukan anakku Malin Kundang, maafkanlah aku. Tapi jika dia benar anakku yang telah melupakan ibunya, aku kutuk dia menjadi batu." Seketika, langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap. Guntur berdentum, kilat sambung menyambung, angin kencang dan badai dahsyat datang melanda kapal Malin Kundang. Malin dan seluruh anak kapalnya panik ketakutan. Di tengah-tengah badai itu, Malin Kundang mulai menyadari kesalahannya. Dia teringat wajah ibunya dan betapa durhakanya dia. Dia coba bersujud memohon ampun, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebuah petir yang kuat menyambar kapalnya, menghancurkannya berkeping-keping. Perlahan-lahan tubuh Malin Kundang menjadi kaku dan keras. Dia berubah menjadi batu dalam posisi sedang bersujud. Seolah-olah sedang memohon ampunan, bangkai kapalnya juga turut bertukar menjadi batu. Hingga ke hari ini, batu Malin Kundang yang sedang bersujud itu masih boleh dilihat di pantai air manis, Padang. Ia menjadi peringatan abadi tentang akibat durhaka kepada ibu bapak. Pengajaran daripada kisah ini sangat jelas. Walau setinggi manapun pangkat dan harta kita, jangan sesekali melupakan jasa dan pengorbanan seorang ibu. Hormatilah dan sayangilah mereka selagi hayat di kandung badan. Terima kasih karena menonton cerita rakyat Malin Kundang bersama kami. Semoga ia memberi pengajaran buat kita semua.